Halo dulur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ya, untuk saat ini beberapa update tentu seputar masa transisi setelah Erik ten Hag dipecat dan siapa kira-kira pelatih yang cocok untuk menggantikan Erik ten Hag di Manchester United. Sepertinya akan ada beberapa berita yang cukup mengagetkan untuk beberapa hari ke depan ya. Nah, untuk beberapa berita terbaru ini langsung aja kita bahas teman-teman. Melansir dari The Athletics, di sini dikatakan Manchester United telah dalam pembicaraan untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala permanen baru mereka. Wow, ada harapan bahwa kesepakatan dengan Sporting Lisbon dapat diselesaikan dengan cepat. Biaya kompensasi sebesar 10 juta euro tidak dianggap sebagai kendala. Amorim terbuka untuk perubahan. Rincian kontrak terpenting antara Manchester United dan Ruben Amorim telah disetujui. Hanya beberapa rincian yang tersisa. Kesepakatan yang lengkap bukanlah sebuah halangan. Negosiasi tengah berlangsung antara kedua klub. Amorim akan segera pindah ke United, tetapi ia tidak memberikan tekanan internal apapun kepada Sporting Lisbon karena rasa hormat. Ia hanya akan pindah jika semua pihak menemukan solusi yang masuk akal. Sporting Lisbon khususnya perlu menemukan penggantinya. Oke, ini berita yang cukup mengagetkan ya, karena belum ada satu hari informasi terkait pemecatan Erik ten Hag dan Manchester United sudah bergerak sangat cepat untuk mencari pengganti dari Erik ten Hag. Ya, nama Ruben Amorim ini memang di beberapa minggu terakhir ini sudah mulai dikaitkan bahwasanya dia adalah salah satu nama yang menjadi kandidat pengganti Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Memang beberapa hari terakhir sudah ada beberapa nama ya, mulai dari Xabi Alonso, Ruben Amorim, Thomas Frank, dan beberapa nama lainnya yang juga sempat dikaitkan dengan Manchester United. Tapi tampaknya Ruben Amorim ini benar-benar sudah diincar dan menjadi top list dari Manchester United. Jadi kita berbicara sedikit soal Ruben Amorim ini ya, dan sepak terjangnya sebagai pelatih di Sporting Lisbon. Jadi Ruben Amorim ini melatih Sporting Lisbon sekitar tahun 2020-an ya, mulai tahun 2020-an sampai saat ini, dan selama menjadi pelatih di klub tersebut, Ruben Amorim sudah 2 kali memenangkan Liga Portugal ya, dan secara kualitas tentu Ruben Amorim ini dianggap sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa. Julukan seperti itu sebetulnya bukan hanya sebatas julukan ya, karena secara sepak terjang saat melatih Sporting Lisbon juga sudah terbukti memenangkan memenangkan trofi di Liga Portugal dan ada trofi domestik lainnya. Selain itu secara permainan juga Ruben Amorim ini termasuk pelatih yang komunikatif dan pandai terkait taktis ya. Lalu sebelum menjadi pelatih, Ruben Amorim ini juga salah satu pemain pesepak bola yang berposisi sebagai gelandang. Biasanya ini ya, pelatih kalau sebelumnya dia menjadi pemain bola itu posisinya sebagai gelandang, biasanya dia lebih paham secara taktik gitu. Karena apa? Karena ya pemain yang berposisi sebagai gelandang kan penghubung antara lini serang dan lini pertahanan. Jadi dia lebih paham soal pendekatan-pendekatan yang sifatnya taktikal. Jadi ini adalah sebuah pergerakan yang sangat cepat bagi Manchester United. Apalagi Ruben Amorim ini kan digadang-gadang akan pindah ke Manchester City. Dia akan menggantikan Pep Guardiola karena musim ini kan adalah musim terakhir Pep Guardiola, dan Manchester City itu sebenarnya juga sudah mengincar Ruben Amorim ini. Tapi Manchester United tampaknya tidak ingin kalah lagi, tidak ingin ketikung lagi, dan tidak ingin mencari pelatih yang
istilahnya masih coba-coba. Ya menurutku Ruben Amorim ini masih coba-coba karena secara usia juga lebih muda, lalu secara pengalaman juga baru beberapa klub, itu pun klub yang besar, baru Sporting Lisbon ini. Tapi di lain sisi ya sepertinya Manchester United memerlukan regenerasi ya, mencari pelatih muda yang secara filosofi sepak bola itu lebih modern, yang lebih bisa adaptasi, bisa menyesuaikan kondisi industri sepak bola untuk saat ini. Dan menurutku Ruben Amorim adalah langkah yang menarik bagi Manchester United. Dan mari kita lihat ya untuk kedepannya nanti seperti apa, karena tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada kesepakatan verbal terkait Ruben Amorim ini untuk datang ke Manchester United. Menarik ini, bahkan Manchester United tidak merasa keberatan ya untuk memberi uang kompensasi sebesar 10 juta euro, karena ya kontrak Ruben Amorim sebagai pelatih di Sporting Lisbon kan masih belum habis. Tentu akan ada uang kompensasi, tapi menurutku itu lebih bagus daripada harus menunggu sampai paruh musim, menunggu sampai akhir musim. Ya kalau jadi datang ke Manchester United, kalau misalnya ketikung gimana? Kalau misalkan keduluan pindah ke Manchester City gimana? Itu nanti akan jadi penyesalan yang berlarut-larut. Jadi mumpung secara track record juga masih sangat bagus menurutku Ruben Amorim ini, dan dia bukan pelatih yang tidak diincar oleh klub lain. Banyak klub lain yang juga melirik pelatih ini. Bahkan dulu sebelumnya juga sempat diisukan pindah ke Liverpool untuk menggantikan Klopp gitu loh, Jurgen Klopp. Jadi memang pelatih ini sangat-sangat menarik dan secara track record juga cukup bagus bersama Sporting Lisbon. Apalagi kalau misalkan dia jadi datang ke Manchester United, kan pemain kayak Manuel Ugarte dulu kan pernah menjadi anak asuhnya juga ya. Dan semoga nanti Manuel Ugarte juga bisa menunjukkan performa terbaiknya saat bertemu dengan mantan pelatihnya. Jadi ini memang berita yang cukup mengagetkan ya, karena secara pergerakan sangat cepat. Kemarin aja Manchester United menyampaikan bahwa Ruud van Nistelrooy untuk sementara akan menjadi pelatih sampai Manchester United menemukan pelatih kepala yang baru. Tiba-tiba kok sudah ada nama Ruben Amorim. Ruben Amorim ini memang sempat diincar. Bahkan kalau kita lihat di Liga Portugal, Ruben Amorim ini saat melatih Sporting Lisbon itu bisa mengalahkan dan memberikan persaingan ketat atas dominasi Benfica dan FC Porto. Nah ini kan sangat menarik. Jadi Liga Portugal itu lebih berwarna ya secara liga, dan menjadi lebih kompetitif gitu loh. Jadi bukan klub itu aja yang menjadi juara, bahkan bisa meraih 2 kali juara Liga Portugal menurutku adalah sebuah prestasi ya. Meskipun secara intensitas nanti Liga Portugal dengan Liga Inggris tentu akan berbeda, tapi itu menjadi modal yang cukup bagus juga dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Manchester United untuk mendatangkan Ruben Amorim sebagai pengganti dari Erik ten Hag. Ya meskipun Erik ten Hag sebelumnya di Eredivisie di Liga Belanda saat menghandle Ajax juga berprestasi ya, tapi mari kita berharap yang baik dulu. Kalau melihat sepak terjangnya juga Ruben Amorim memiliki track record yang bagus ya. Nah kalau menurut teman-teman dengan negosiasi terkait Ruben Amorim ke Manchester United ini adalah solusi yang bagus atau enggak bagi Manchester United untuk kedepannya, atau justru ini bisa menjadi langkah gambling karena ya secara usia masih muda, secara pengalaman juga enggak sebanyak pelatih-pelatih yang sudah senior. Tapi pelatih senior kan tentu lebih ke arah mungkin sudah usang juga pemahamannya terkait sepak bola modern dan kurang bisa beradaptasi gitu loh. Karena untuk saat ini memang tren di industri sepak bola itu kebanyakan merekrut pelatih-pelatih yang secara usia masih muda gitu loh. Karena karena untuk prospek jangka panjangnya agar masih lebih memungkinkan gitu loh. Kalau pelatih-pelatih tua biasanya sulit dinasehati memang, apalagi usianya baru 39 tahun.
baru 39 tahun. Atau mungkin teman-teman juga ada pandangan lain, harusnya siapa pelatih yang layak untuk berada di Manchester United. Mungkin ada nama-nama lain, kalau aku sih dari awal masih berharap Julian Nagelsmann ya, tapi itu kemungkinannya sangat kecil, bahkan sangat sulit karena dia masih melatih timnas Jerman kan. Beda lagi kalau di tahun 2026 setelah selesai Piala Dunia, dia sudah tidak menjadi pelatih, dia sudah selesai dengan tanggung jawabnya di timnas Jerman, mungkin masih ada peluang. Tapi untuk saat ini ya dibandingkan nama-nama yang lain kayak Thomas Frank, terus McKenna, terus Xabi Alonso pun kayaknya nggak tertarik gitu. Terus Zidane kayaknya juga nggak tertarik ke Manchester United. Ya mungkin opsi paling realistisnya ya salah satunya Ruben Amorim ini. Oke, langsung tulis saja pendapat teman-teman di kolom komentar terkait negosiasi Ruben Amorim ke Manchester United. Dan mungkin ada nama lain yang menurut teman-teman layak untuk menjadi pelatih di Manchester United. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Mari kita lihat untuk beberapa hari ke depan ini bagaimana situasi di internal Manchester United, karena terkait pelatih baru ini tentu akan ada sedikit gonjang-ganjing, akan ada pembaruan yang cukup hebat di dalam internal Manchester United untuk kedepannya. Jadi mari kita pantau untuk berita kedepannya ini seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.